Jorge Martin, pembalap yang dikenal sebagai salah satu bintang muda di dunia MotoGP, kini tengah berjuang untuk pulih sepenuhnya setelah cedera serius yang memaksanya untuk absen dari beberapa balapan. Sejak cedera yang dialaminya, Martin belum bisa kembali ke performa terbaiknya, dan ia pun belum bisa memastikan kapan ia akan kembali ke kejuaraan MotoGP. Namun, hal yang menarik adalah bahwa kini Aprilia mengajukan usulan kepada pihak penyelenggara terkait tes khusus untuk Martin sebelum kembali bertanding di kejuaraan. Aprilia mengusulkan agar pembalap yang absen lama karena cedera diberi kesempatan untuk melakukan tes sepeda motor mereka sebelum kembali ke kompetisi. Usulan ini untuk mengembalikan pengalaman pembalap agar bisa menyesuaikan kembali dengan motor sebelum kembali ke balapan. Namun, tidak seperti yang dibayangkan banyak orang, hanya Honda dan Yamaha yang diizinkan untuk melakukan tes di tengah musim dengan mesin MotoGP mereka, berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Sampai saat ini, Jorge Martin baru menyelesaikan 90 putaran dengan Aprilia sejak November, tetapi karena cedera yang dialaminya, ia belum bisa sepenuhnya menguji motornya. Pembalap asal Spanyol ini absen pada GP Argentina yang lalu dan mengirimkan pesan melalui video untuk menjelaskan situasinya. "Saya mendengarkan tubuh saya. Kondisi saya belum 100%, ujarnya dalam video tersebut. Pesan ini menggambarkan bahwa meskipun ia ingin segera kembali ke kejuaraan, dia tidak ingin terburu-buru sebelum merasa benar-benar siap. Aprilia merasa sangat penting untuk dapat melakukan tes sebelum kembali berkompetisi. Baginya, tes ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa ia bisa kembali ke performa terbaiknya dan meminimalkan risiko cedera lebih lanjut. Namun, peraturan yang ada saat ini tidak memungkinkan tes semacam itu bagi pembalap yang telah absen lama, selain tim Honda dan Yamaha yang memiliki pengecualian untuk melakukan pengujian di tengah musim. Hal ini menjadi topik perdebatan besar di paddock MotoGP, terutama karena ada pandangan yang berbeda-beda dari tim dan pembalap. Marc Marquez, pembalap yang pernah mengalami cedera lama pada saat di Honda dahulu, turut memberikan pendapat mengenai usulan ini. Meskipun ia setuju bahwa aturan baru ini bisa bermanfaat di masa depan, ia menilai bahwa peraturan tersebut tidak perlu segera diterapkan. Marquez berpendapat bahwa tes 1 hari sudah cukup untuk membantu pembalap yang absen lama untuk menyesuaikan diri dengan motor mereka. Namun, dia juga menegaskan bahwa peraturan ini tidak perlu diburu-buru, dan perubahannya lebih tepat jika diterapkan di masa depan. Marquez berbicara tentang pengalamannya sendiri ketika ia kembali ke MotoGP pada tahun 2021 setelah cedera serius yang memaksanya absen untuk waktu yang lama. Pada saat itu, tidak ada peraturan yang mengizinkan dia untuk melakukan tes khusus setelah kembali. Saat ini, aturannya tidak seperti ini. Ketika saya kembali dari cedera, pada tahun 2021, aturan ini tidak ada. Aturan dapat diperkenalkan yang akan memungkinkan pembalap yang telah absen dari kompetisi selama 2 bulan untuk melakukan pengujian 1 hari, tidak lebih, karena 2 hari sudah terlalu lama. Pengujian 1 hari sudah cukup untuk menyesuaikan diri dengan kondisi motor, jelas pria asli Cervera tersebut. Menurut Marquez, 2 hari pengujian mungkin terlalu banyak, tetapi 1 hari sudah cukup bagi pembalap untuk kembali beradaptasi dengan motornya setelah lama tidak mengendarai. Marquez juga menegaskan bahwa meskipun tes 1 hari bisa membantu, pada akhirnya kembali ke performa terbaik membutuhkan waktu lebih dari sekadar 1 hari pengujian. Waktu minimum bisa ditetapkan, tetapi tim harus memutuskan. Itu penting bagi para pembalap, tetapi pada akhirnya, ketika Anda tidak mengendarai motor MotoGP selama 2 bulan, 1 hari pengujian lebih atau kurang tidak banyak berubah. Anda butuh waktu untuk kembali ke ritme, pungkasnya. Namun, masalah yang dihadapi tidak hanya soal pengujian semata. Tim Ducati, yang juga menjadi salah satu kekuatan utama di MotoGP, mengambil posisi yang berbeda dalam hal ini. Ducati tidak mendukung perubahan aturan yang mengizinkan pengujian lebih banyak bagi pembalap yang absen lama karena cedera. Menurut Ducati, pengujian tambahan ini dapat memberi keuntungan kompetitif yang tidak adil bagi tim lain, terutama bagi pembalap yang sudah lebih dulu absen. Pihak Ducati berpendapat bahwa meskipun aturan ini mungkin bermanfaat untuk keselamatan, memberikan kesempatan tes ekstra bagi pembalap yang sudah absen bisa memberi keuntungan yang tidak sebanding di sisi kompetitif. Hal ini juga menjadi bahan perdebatan karena tim dan pembalap lain di grid tidak sepenuhnya setuju dengan usulan tersebut. Situasi serupa juga dialami oleh Enea Bastianini pada musim 2023, yang harus absen selama 5 balapan akibat cedera yang dialaminya.
Sekali lagi, pengujian tidak dilakukan meskipun ia kembali ke kejuaraan setelah waktu yang cukup lama. Marc Marquez sendiri menjadi contoh jelas mengenai hal ini. Pada tahun 2021, setelah cedera panjang yang mengharuskannya absen, Marquez kembali ke MotoGP tanpa kesempatan untuk menguji motor terlebih dahulu. Ia langsung kembali ke kompetisi dengan kondisi fisik yang masih dalam tahap pemulihan. Ini menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini memang tidak memberikan banyak ruang bagi pembalap yang kembali setelah cedera untuk menguji motor mereka, meskipun risiko keselamatan tetap ada. Melihat situasi ini, usulan ini mendapatkan banyak perhatian, terutama karena masa depan aturan ini bisa mempengaruhi banyak pembalap yang mengalami cedera di masa mendatang. Pihak yang mendukung usulan ini berargumen bahwa pembalap yang absen karena cedera seharusnya diberikan kesempatan untuk melakukan tes sebelum kembali ke kompetisi demi keselamatan dan kenyamanan mereka. Namun, pihak yang menentang khawatir bahwa perubahan aturan ini bisa menguntungkan beberapa tim secara tidak adil. Kesimpulannya, perdebatan mengenai usulan ini dan pandangan Marc Marquez menjadi bagian dari diskusi yang lebih besar tentang bagaimana dunia MotoGP seharusnya mengatur pengujian pembalap yang absen panjang karena cedera. Saat ini, masih ada banyak perbedaan pendapat mengenai apakah peraturan ini sebaiknya diterapkan segera atau disimpan untuk masa depan. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa perubahan ini, jika diterapkan, akan memberikan dampak besar pada kompetisi dan keselamatan para pembalap yang pernah mengalami cedera serius. Ducati tanggapi tentang permintaan Aprilia untuk tes privat Jorge Martin setelah pembalap Spanyol itu pulih dari cedera, kini menjadi sorotan utama di dunia GP. Tes privat ini diminta untuk memberi kesempatan bagi Martin untuk kembali beradaptasi dengan motor dan meningkatkan performa setelah absen sementara akibat cedera. Meskipun Ducati menyatakan bahwa mereka mendukung ide tes privat untuk masa depan, mereka bersikeras bahwa kebijakan tersebut baru bisa diterapkan pada 2026, bukan pada 2025. Hal ini menjadi perdebatan, terutama setelah pihak Aprilia merasa kecewa dengan sikap Ducati yang menentang permintaan mereka. Manajer Ducati Lenovo Team, David Tardozzi, menanggapi dengan menyatakan bahwa meskipun tes privat bisa bermanfaat, saat ini masih terlalu dini untuk diterapkan. Ia mengingatkan bahwa Ducati pernah menghadapi masalah serupa dengan pembalap Enea Bastianini pada tahun 2023, namun tidak ada kesempatan bagi Bastianini untuk melakukan tes privat, sehingga menurutnya hal ini lebih cocok jika diterapkan pada musim depan, bukan tahun ini. Ini bisa jadi ide bagus untuk masa depan. Kami punya masalah yang sama dengan Enea pada 2023, tapi tak ada yang memberi kami kesempatan membiarkannya menjalani tes. Jadi, saya rasa ini bisa jadi peluang baik untuk mengubah aturan tahun depan, ujar Tardozzi. Tardozzi juga menambahkan bahwa menurutnya Jorge Martin tidak membutuhkan tes privat. Namun, saya rasa Jorge tak membutuhkan tes MotoGP. Saya yakin, ketika dia pulih, dia akan jadi salah satu rival kami. Kami sangat mengenal Jorge, dan kami tahu bahwa dia akan menjadi salah satu pembalap yang bertarung melawan kami untuk meraih kemenangan, lanjut pria asal Italia ini. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Ducati bahwa Martin, meski absen karena cedera, dia akan kembali ke performa terbaiknya. Namun, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Rivola, yang baru bergabung dengan Aprilia pada 2019, menganggap bahwa keputusan Ducati kurang mempertimbangkan kepentingan keseluruhan kejuaraan dan kesejahteraan pembalap. Jorge sudah jelas tertinggal dalam perburuan gelar, dan saya tidak mengerti kenapa dia masih dianggap ancaman besar oleh Ducati, ujarnya dengan penuh penyesalan. Bagi Rivola, tes privat ini bukan hanya soal memberi kesempatan kepada Martin untuk kembali dengan performa terbaik, tetapi juga untuk memajukan GP secara keseluruhan. Kami melihat ini sebagai langkah positif untuk melindungi pembalap. Kami ingin memastikan mereka mendapat kesempatan untuk kembali sepenuhnya fit dan siap bersaing, tambah Rivola. Masalah ini semakin memanas karena Ducati berpendapat bahwa memberi kesempatan tes privat terlalu cepat bisa memengaruhi persaingan yang adil di lintasan. Ducati merasa bahwa jika tes tersebut dilaksanakan pada 2025, akan ada ketidakseimbangan dalam kompetisi yang bisa merugikan tim lain yang tidak memiliki pembalap cedera. Rivola sendiri menilai keputusan Ducati lebih didorong oleh kepentingan teknis. Bagi Aprilia, tes privat ini sangat penting untuk memberi keadilan bagi semua pembalap yang mengalami cedera.
Saya prihatin untuk pembalap yang sebelumnya tidak diberikan kesempatan ini. Jika kita ingin membuat GP lebih kompetitif, kita harus memikirkan langkah-langkah untuk mendukung pembalap yang kembali dari cedera, ujar Rivola. Dalam pandangan Ducati, persaingan di GP sudah sangat ketat dan mendalam. Jika Martin pulih dan kembali dalam kondisi terbaik, mereka percaya Martin akan menjadi pesaing yang sangat tangguh di masa depan. Hal ini menggarisbawahi seberapa serius Ducati memandang ancaman dari Martin meski ada perbedaan posisi dalam klasemen. Namun, bagi Aprilia, hal ini juga menjadi masalah yang lebih besar daripada sekadar persaingan dengan Ducati. Menurut Rivola, keputusan ini tidak hanya soal masa depan Martin, tetapi juga tentang keadilan dalam kejuaraan GP secara keseluruhan. Jika tes privat untuk pembalap cedera diabaikan, bisa jadi ke depan tidak akan ada pembalap yang mendapat kesempatan yang sama untuk pulih dengan baik setelah cedera. Jorge Martin, meskipun tertinggal jauh dalam klasemen, tetap memiliki potensi besar. Keputusan mengenai tes privat ini bisa menjadi penentu apakah dia bisa kembali ke level terbaiknya atau tidak. Sebagai pembalap muda dengan kemampuan besar, Martin memiliki banyak penggemar yang berharap dia bisa kembali bersaing di puncak klasemen. Di sisi lain, Ducati berusaha menjaga stabilitas kompetisi dan keadilan antar tim. Mereka tetap percaya bahwa tes privat untuk pembalap cedera bisa berdampak pada keseimbangan teknis dan kompetitif di GP. Namun, meski demikian, Ducati juga mengakui bahwa regulasi yang lebih baik untuk tes privat bisa saja berlaku di masa depan, asalkan diberlakukan dengan bijaksana. Kejadian ini memperlihatkan bahwa masalah tes privat tidak hanya tentang kesempatan untuk pulih, tetapi juga tentang bagaimana regulasi GP dipandang oleh masing-masing tim dan bagaimana mereka menilai risiko dan manfaat dari setiap perubahan regulasi. Wacana ini membuka banyak diskusi tentang bagaimana cara terbaik untuk menjaga keadilan kompetitif dalam GP. Saat ini, kita belum tahu apakah perdebatan ini akan mengarah pada perubahan regulasi atau apakah akan ada langkah lanjutan dari pihak Dorna dan tim-tim besar terkait tes privat untuk pembalap cedera. Namun, satu hal yang pasti, keputusan Ducati yang menolak tes privat pada 2025 membuat perdebatan ini semakin sengit dan menarik untuk diikuti. Jorge Martin, pembalap asal Madrid yang baru-baru ini mengukir namanya sebagai juara dunia MotoGP, berbicara tentang pemulihan dan kembalinya ke dunia balap setelah serangkaian cedera serius. Kecelakaan yang dialaminya di uji coba pramusim di Sepang, yang menyebabkan patah tulang di kaki kiri dan tangan kanannya, sempat memaksa pembalap Aprilia itu untuk absen di beberapa balapan awal musim. Namun, tantangan belum berhenti di situ. Saat berlatih dengan Supermoto untuk mempersiapkan diri kembali ke GP, Martin kembali mengalami kecelakaan yang menyebabkan patah tulang lebih lanjut di kaki kiri dan tangan kirinya. Cedera ini membuatnya harus menjalani operasi lagi, dan memaksanya menonton balapan awal musim ini dari rumah. Pada konferensi pers GP di Argentina, Martin mengungkapkan bahwa ia belum bisa memastikan kapan bisa kembali ke sirkuit. Meskipun ia berharap bisa hadir di Qatar, ia menegaskan bahwa ia hanya akan kembali jika tidak ada risiko lebih lanjut terhadap kesehatannya. Bagi Martin, keselamatan adalah prioritas utama. Saya menonton balapan pertama di televisi, kemudian saya matikan, lalu saya nyalakan lagi. Itu adalah waktu yang tepat untuk mengambil jeda. Akan menjadi kesalahan jika terburu-buru kembali, katanya. Martin juga menambahkan bahwa saat ini dirinya fokus untuk pulih dengan baik dan mempersiapkan diri kembali ke GP, meski ia tahu akan sulit untuk langsung kembali ke performa terbaiknya. Bicara soal performa balap, Martin juga tidak bisa menahan diri untuk memuji Marc Marquez, yang kini menjadi pemimpin di kelas utama dengan serangkaian kemenangan impresif. Sulit untuk tidak mengharapkan kemenangan Marc, katanya, menekankan betapa kuatnya penampilan Marquez di awal musim ini. Marc selalu tampil luar biasa, dan kami semua melihatnya sebagai salah satu yang terkuat di dunia balap, tambah Martin. Meski tidak dapat menjamin kemenangan atau posisi kelima saat kembali ke sirkuit, Martin yakin bahwa dengan pengalaman dan kerja keras, kemenangan akan datang dengan sendirinya. Saat ini, saya setidaknya tertinggal 5.000 km dari yang lain. Saya harus kembali dan menyesuaikan diri dengan motor. Tidak ada jaminan, tetapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Kemenangan akan datang bila saya bekerja keras, ujarnya dengan penuh tekad. Selain itu, Martin juga berbicara tentang perjalanan karirnya yang dimulai di dekat sirkuit Jarama, Madrid. Saya tinggal 200 meter dari sirkuit. Pada usia 6 tahun, saya sudah mulai mengendarai sepeda motor dan selalu merasa terinspirasi untuk menang, kenangnya. Seiring berjalannya waktu,
Cedera menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanannya. Sulit untuk menghitung berapa kali saya cedera, mungkin sekitar 50 kali, tambahnya. Musim lalu, Martin mencapai puncak karirnya saat dinobatkan sebagai juara dunia. Meski semestinya itu memberikan keuntungan untuk mendapatkan tempat di tim Ducati resmi, kursi tersebut justru jatuh ke tangan Marc Marquez. Namun, Martin tidak merasa kesal. Ia malah fokus pada tujuan utamanya, yaitu memenangkan kejuaraan dunia. Saya ingin menang dengan motor yang belum pernah memenangkan kejuaraan dunia, ujarnya dengan penuh semangat. Karena Ducati tidak merekrutnya, Martin memutuskan untuk bergabung dengan Aprilia. Di Aprilia, saya merasa seperti berada dalam keluarga besar. Saya membawa pengalaman saya sebagai juara dunia dan bersama-sama kami ingin memberikan yang terbaik untuk proyek kami, tuturnya dengan penuh optimisme. Kini, meski dalam kondisi fisik yang belum sempurna, Martin tetap fokus pada tujuannya. Saya tidak bisa menjamin kemenangan atau posisi kelima, tetapi saya akan terus berusaha sebaik mungkin. Semua ini akan mengarah pada kemenangan jika saya bekerja keras dan belajar lebih banyak, katanya. Martin percaya bahwa segala hal, termasuk cedera, akhirnya akan membuatnya lebih kuat dan siap untuk tantangan yang ada. Dengan semangat yang tak pernah padam, Jorge Martin terus berjuang untuk kembali ke puncak, bersaing dengan para pembalap terbaik di dunia, dan berharap bisa kembali bersaing di papan atas lagi. Jorge Martin bukan hanya berjuang untuk kesembuhannya, tetapi juga untuk kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia MotoGP. Dani Pedrosa memberikan komentarnya mengenai balapan yang berlangsung di Argentina di akhir pekan kemarin. Memberikan pandangannya tentang perjalanan Marc dan Alex Marquez, serta pembalap Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia. Menurut Pedrosa, salah satu kejutan terbesar datang dari Alex Marquez, yang tampil sangat mengesankan di Termas de Rio Hondo. Meskipun Marc Marquez berhasil memenangkan balapan dan menambah jumlah kemenangannya, Pedrosa menyoroti bagaimana Alex, meskipun pada awalnya berada di belakang, berhasil tampil luar biasa dengan kecepatan yang sangat mengesankan. Pada beberapa lap, Alex bahkan sempat memimpin, sesuatu yang cukup mengejutkan bagi Pedrosa. Alex mengejutkan saya karena dia benar-benar memberikan segalanya. Bahkan ketika Marc melakukan kesalahan dan Alex memimpin, dia tetap menunjukkan kecepatan yang luar biasa, kata Pedrosa. Menurut Pedrosa, meskipun Marc memiliki momen di mana dia tampak siap untuk menyalip Alex, sang adik justru mampu mengelola kecepatan dengan sangat baik, bahkan mencatatkan rekor sirkuit baru di beberapa lap. Ada saat ketika Marc tampak berada tepat di atasnya dan akan menyalipnya dengan 7 atau 8 putaran tersisa, tetapi kemudian Alex kembali melaju dengan kecepatan yang mengesankan, tambah Pedrosa. Selain itu, Pedrosa juga memberikan pendapatnya tentang rekor kemenangan Marc, yang kini setara dengan rekor Angel Nieto. Menurutnya, pencapaian 90 kemenangan tersebut sangat mengesankan, dan meskipun Marc terus menghadapi tantangan, Pedrosa yakin bahwa sang juara MotoGP masih memiliki banyak kesempatan untuk meraih kemenangan lebih banyak lagi, bahkan mendekati angka 100. Angka Marc brutal, angka Marc, dan tahun ini, dengan semua balapan tersisa, jika dia memiliki musim yang benar-benar bagus, dia bisa mendekati angka 100, jelas Pedrosa. Namun, Pedrosa juga mengingatkan bahwa balapan tak selalu berjalan mulus. Marc, meskipun mencatatkan hasil bagus, juga menghadapi beberapa kesulitan, seperti getaran pada motornya dan beberapa kesalahan kecil yang membuatnya terjatuh. Pedrosa mencatat bahwa, dalam balapan, terutama saat berada di posisi terdepan, pembalap harus selalu menjaga keseimbangan antara mempertahankan kecepatan dan merawat ban. Kita harus menghemat ban, tetapi kita harus menemukan keseimbangan antara menghemat ban dan memperpanjang balapan, ungkapnya. Sementara itu, Pecco Bagnaia, pembalap Ducati Lenovo, menghadapi akhir pekan yang kurang ideal. Menurut Pedrosa, meskipun Pecco mengalami kesulitan di 2 balapan sebelumnya, masih ada banyak kesempatan bagi Pecco untuk kembali bangkit dan meraih kemenangan. Kejuaraan dunia mungkin tidak ideal untuknya. Seperti yang telah kita lihat, Marc memiliki 2 akhir pekan yang sempurna, namun, ia harus melihat pembalap lain ikut turun tangan dan kehilangan poin, jelas Pedrosa. Pedrosa juga menyarankan agar Pecco terus berusaha memperbaiki setup motornya. Saya pikir di masa lalu Pecco mungkin mengalami kecelakaan dan melakukan beberapa kesalahan. Kita telah melihat bahwa setelah 2 sprint dan 2 balapan, ia telah mencetak poin.
Kami berharap untuk mencoba meningkatkan setup-nya segera dan menjadi lebih kompetitif dalam balapan berikutnya, katanya. Ia juga mengingatkan bahwa balapan berikutnya, terutama di Austin, bisa menjadi titik balik bagi Pecco untuk bangkit kembali. Menariknya, Pedrosa juga menyebutkan bahwa Austin merupakan sirkuit yang sangat kuat bagi Marc, sehingga akan menarik untuk melihat apakah Pecco bisa membalikkan situasi dan memberikan perlawanan yang sengit. Kita tahu bahwa Austin juga merupakan sirkuit tempat Marc sangat kuat, dan kita akan melihat apakah Pecco dapat sedikit membalikkan situasi ini, ujarnya. Sementara itu, Pecco Bagnaia, meskipun menghadapi kesulitan, masih memiliki peluang besar untuk bangkit dan bersaing di papan atas. Seiring berjalannya waktu, kita akan melihat siapa yang mampu mengatasi tantangan dan meraih gelar juara dunia.